Sebelum menjadi murid Buddha, suatu hari yang Arya Revata pergi keluar. Saat langit gelap, dia menyadari bahwa tidak ada desa ataupun rumah di sekelilingnya. Tetapi ada sebuah pavilion. Berhubung sudah berjalan sangat lama dan lelah, dia memutuskan untuk bermalam di pavilion itu. Jadi, dia menghamparkan jerami di lantai dan bersiap-siap untuk tidur. Saat hampir tertidur, dia melihat satu setan menggendong satu jenazah ke dalam pavilion. Kemudian satu setan lainnya berlari dengan cepat ke pavilion. Kedua setan merebutkan jenazah itu. Setan pertama berkata, "Aku yang menggendong jenazah ini ke sini." Setan kedua berkata, "Namun aku yang mendapatkannya dahulu." Setan kedua langsung mematahkan tangan dan kaki jenazah itu, lalu mulai memakannya. Setan pertama berkata, "Engkau yang mendapatkannya dahulu, tetapi aku yang menggendongnya ke sini. Sulit untuk menentukan siapa yang berhak memilikinya." Setan pertama enggan mengalah dan berkata, "Di sini ada satu orang, dia melihat semuanya. Mari kita bertanya padanya, biar dia yang menilai." Revata yang hanya ingin beristirahat di pavilion itu malah melihat kedua setan itu berebut satu jenazah. Kini mereka malah memintanya untuk menilai apa yang harus dia katakan. Jika dia mendukung salah satu, yang lain pasti akan tersinggung. Jadi, bagaimana dia menjawabnya? Kedua setan itu terus memintanya untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagaimanapun, pasti ada yang benar dan salah. Revata pun menjawab dengan jujur. Setan kedua sangat marah karena Revata mengatakan bahwa dia salah. Jadi, dia mematahkan kaki dan tangan Revata. Melihat setan kedua mematahkan kaki dan tangan Revata, setan pertama pun mematahkan kaki dan tangan jenazah itu dan menjadikannya sebagai kaki dan tangan Revata. Tiba-tiba Revata terbangun. Dia memandang ke sekeliling pavilion, tetapi tidak melihat apapun. Meski kaki dan tangannya dipatahkan di dalam mimpi, tetapi dia masih bisa berdiri dan berjalan. Kedua tangannya juga dalam kondisi baik. Akan tetapi, dia tidak paham makna dari mimpi tersebut. Dia berpikir, apakah anggota gerakku sekarang merupakan anggota gerakku yang semula? Timbul tanda tanya besar dalam hatinya. Dia bertanya pada setiap orang yang ditemui, "Lihatlah, siapa pemilik kaki dan tanganku ini?" Dia bertanya pada setiap orang. Saat itu, ada sekelompok biksu yang kebetulan lewat. Dia segera menghampiri mereka dan bertanya pada mereka satu persatu, "Apakah kalian melihat tubuhku?" Para biksu menjawab, "Ya, tubuhmu baik-baik saja." Dia bertanya lagi, "Apakah ini sungguh kaki dan tanganku?" Para biksu lalu bertanya, "Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Dia lalu menceritakan mimpinya kepada mereka. Mendengar ceritanya, mereka merasa bahwa Revata bisa dibimbing. Jadi, mereka membabarkan dharma untuknya. Mereka berkata padanya, "Setiap orang merupakan darah daging orang tuanya. Tubuhmu diberikan oleh orang tuamu. Manusia mengalami fase lahir, tua, sakit, dan mati. Tubuh ini tidaklah kekal." Mendengarkan semua itu, Revata tiba-tiba tercerahkan. Dia menyadari bahwa tubuh ini hanyalah perpaduan semu. Tanda tanya dalam hatinya sudah terhapus.